Meghan Markle, misteri keuangannya, penghasilan resmi, jaringan koneksi, dan gaya hidup miliarder. Meghan Markle terus menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di lanskap media internasional. Mantan aktris Amerika yang menjadi Duchess of Sussex setelah pernikahannya dengan Pangeran Harry, seringkali menjadi pusat analisis dan kontroversi mengenai gaya hidup dan sumber pendapatannya. Jurnalis investigatif Tom Bower kembali memicu perdebatan dengan bukunya yang mencoba merekonstruksi secara detail struktur keuangan yang mendukung gaya hidup mewah Duchess. Menurut penulis, kasus Meghan Markle menunjukkan keseimbangan yang kompleks antara pendapatan yang dinyatakan dan sumber daya tidak langsung, yang secara keseluruhan menyulitkan untuk memahami secara tepat asal-usul sebenarnya dari sumber daya keuangannya. Sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan Inggris, Meghan Markle telah membangun karier yang tenang di dunia hiburan. Peran yang paling membuatnya terkenal adalah sebagai Rachel Zane dalam serial televisi populer Suits, yang ia perankan dari tahun 2011 hingga 2017. Menurut informasi yang dipublikasikan selama bertahun-tahun, di musim-musim terakhir serial tersebut, aktris ini memperoleh sekitar $50.000 Amerika Serikat per episode. Mengingat setiap musim rata-rata terdiri dari 16 episode, pendapatan kotor tahunannya mencapai sekitar $800.000 Amerika Serikat. Jumlah ini cukup besar, tetapi tidak cukup untuk menempatkannya di antara bintang televisi dengan bayaran tertinggi di dunia. Setelah pajak, biaya agen, dan biaya manajemen karier, pendapatan bersihnya berkurang secara signifikan. Di samping karier aktingnya, Meghan mengembangkan proyek profesional lainnya, termasuk kolaborasi merek dan pembuatan blog gaya hidup The Tig yang diluncurkan pada tahun 2014. Situs ini didedikasikan untuk perjalanan, kesehatan, gastronomi, dan gaya hidup mewah. Terlepas dari popularitasnya yang meningkat di kalangan pembaca, tidak ada bukti bahwa blog tersebut menghasilkan pendapatan jutaan dolar. Menurut beberapa analisis, bahkan jika ditambah dengan penghasilan sampingannya, pendapatan bersih tahunan Meghan kemungkinan tidak melebihi $1 juta Amerika Serikat. Salah satu aspek yang menarik perhatian pengamat adalah fakta bahwa bahkan sebelum pernikahannya dengan Pangeran Harry, Meghan sering bergaul di kalangan eksklusif, sering bepergian ke destinasi mewah, dan menghadiri acara sosial tingkat tinggi. Menurut Tom Bower, kesenjangan antara pendapatan resmi dan kualitas hidup ini dijembatani, terutama berkat koneksi sosial yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Secara khusus, masa-masa seringnya ia mengunjungi Soho House merupakan titik balik strategis. Klub pribadi internasional ini dikenal sebagai tempat pertemuan bagi para pengusaha, investor, dan tokoh berpengaruh. Bower berpendapat bahwa Meghan memahami sejak dini bahwa kesejahteraan ekonomi di kalangan tertentu tidak hanya bergantung pada gaji, tetapi juga pada undangan, keramahan, dan peluang yang diberikan oleh kontak tingkat tinggi. Ketika Meghan menikah dengan Pangeran Harry pada tahun 2018, opini publik percaya bahwa situasi keuangannya tiba-tiba membaik secara signifikan. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Bergabung dengan keluarga kerajaan menimbulkan pembatasan ketat pada aktivitas bisnis pribadi. Selain itu, aset monarki Inggris tidak tersedia secara bebas bagi anggota keluarga kerajaan. Kekayaan pribadi Pangeran Harry yang diperkirakan antara 10 dan 15 juta pound sterling sebagian besar berasal dari warisan yang ditinggalkan oleh Putri Diana dan dikelola melalui perwalian keuangan. Kastil, karya seni, dan perhiasan mahkota bukanlah aset pribadi yang tersedia untuk dijual atau dieksploitasi secara komersial. Pada intinya, Meghan tidak menikahi seorang miliarder dalam arti tradisional, tetapi bergabung dengan sebuah institusi yang sangat membatasi kemampuan untuk mengakumulasi kekayaan pribadi. Pada tahun 2020, Meghan dan Harry memutuskan untuk mengundurkan diri dari peran resmi mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Keputusan ini menandai perubahan radikal dalam situasi ekonomi mereka karena mereka kehilangan akses ke pendanaan publik dan beberapa bentuk dukungan logistik.
termasuk keamanan. Memberikan perlindungan pribadi untuk individu-individu terkenal dapat menghabiskan biaya antara 3 juta dolar Amerika Serikat dan 5 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Ditambah dengan pengeluaran ini adalah biaya yang terkait dengan staf rumah tangga, penasihat hukum, hubungan masyarakat, perjalanan, dan pemeliharaan properti. Pada tahun 2020, pasangan tersebut membeli sebuah kediaman mewah di Montecito, California dengan harga sekitar 14,65 juta dolar Amerika Serikat. Pajak properti tahunan saja melebihi 150 ribu dolar Amerika Serikat, belum termasuk biaya pemeliharaan, berkebun, dan kebersihan rumah. Setelah meninggalkan keluarga kerajaan, Meghan dan Harry menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar dengan raksasa hiburan. Kesepakatan dengan Netflix yang diumumkan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai hingga 100 juta dolar. Namun, menurut sumber yang dikutip oleh Bauer, angka-angka ini mewakili nilai potensial maksimum kontrak dan bukan pembayaran di muka. Biaya tersebut sebenarnya terkait dengan produksi dan distribusi konten yang sebenarnya. Hanya sebagian dari proyek yang direncanakan yang terrealisasi. Kesepakatan dengan Spotify mengikuti struktur serupa dan berakhir pada tahun 2023 setelah produksi hanya satu musim podcast Archetypes. Menurut analisis buku tersebut, pengurangan pendapatan dari kolaborasi ini tidak menyebabkan pengurangan pengeluaran pasangan yang signifikan. Tidak ada tanda-tanda publik tentang pengurangan gaya hidup yang semakin menimbulkan pertanyaan. Meghan dan Harry mendirikan Archewell, sebuah badan amal yang berkomitmen pada proyek-proyek sosial dan budaya. Namun, peraturan pajak Amerika Serikat melarang yayasan untuk mendukung pengeluaran pribadi para pendirinya. Laporan pajak menunjukkan bahwa sumbangan yang diterima bervariasi dari tahun ke tahun, tetapi tidak mencapai jumlah yang cukup untuk membenarkan gaya hidup yang sangat mewah. Tom Bauer menawarkan penjelasan yang, meskipun tidak ilegal, kontroversial. Menurut jurnalis tersebut, stabilitas keuangan Meghan sebagian berasal dari jaringan hubungan pribadi dan profesional yang memberikan manfaat tidak langsung. Ini bisa termasuk perjalanan yang diatur oleh pihak ketiga, akomodasi mandiri, dan akses ke layanan eksklusif tanpa biaya langsung. Menurut pandangan ini, Meghan telah membangun posisi unik selama bertahun-tahun sebagai jembatan antara Hollywood, aristokrasi, dan aktivisme sosial, meningkatkan nilainya di kalangan elit. Dalam lanskap selebriti global kontemporer, Meghan Markle mewakili sosok yang kompleks dan kontroversial, yang mampu secara bersamaan membangkitkan kekaguman, kritik, dan minat media yang intens. Perjalanannya dari aktris televisi hingga anggota keluarga kerajaan Inggris dan kemudian menjadi bintang media internasional telah menjadi subjek banyak analisis, termasuk oleh penulis biografi Tom Bauer, penulis buku Revenge. Melalui studinya, Bauer menawarkan interpretasi kontroversial tentang kesuksesan, pengaruh, dan struktur keuangan Meghan, dengan berargumen bahwa kekuatannya tidak hanya terletak pada kekayaan ekonominya, tetapi terutama pada hubungan strategis yang dibangun dari waktu ke waktu. Menurut interpretasi ini, Meghan telah mengembangkan cara mengelola citra publiknya yang memprioritaskan visibilitas daripada keuntungan langsung. Proyek-proyeknya yang meliputi podcast, film dokumenter, dan kegiatan publik tidak selalu dirancang untuk menghasilkan keuntungan langsung, tetapi lebih untuk mempertahankan relevansinya di media. Dalam sistem di mana ketenaran dapat diubah menjadi modal sosial, tetap berada di pusat perhatian memungkinkan seseorang untuk mempertahankan peluang, memfasilitasi kolaborasi, dan mempertahankan gaya hidup kelas atas tanpa bergantung sepenuhnya pada kesuksesan komersial proyek-proyek individual. Bauer menekankan bahwa model ekonomi yang mendukung Meghan tidak didasarkan pada aset likuid tradisional, tetapi lebih pada jaringan hubungan dan dukungan tidak langsung. Dalam pandangan ini, Duchess bukanlah seorang miliarder secara diam-diam, melainkan bagian dari sistem pendukung yang menjamin stabilitas dan akses ke sumber daya. Hal ini menjelaskan mengapa kemunduran profesional tidak berdampak drastis pada gaya hidupnya.
karena inisiatif publik terutama ditujukan untuk memperkuat posisinya dalam jaringan sosial yang berpengaruh. Strategi komunikasi ini juga tercermin dalam pendekatan Meghan terhadap isu-isu sosial. Sang Duchess cenderung mengkritik struktur dan sistem daripada individu kaya, mempertahankan sikap yang, menurut Bauer, menunjukkan kehati-hatian tertentu terhadap pendukung, finansial, dan sosial. Dalam lingkungan di mana koneksi pribadi sangat penting, kebijaksanaan menjadi alat strategis untuk menjaga hubungan dan peluang di masa depan. Analisis Bauer tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi meluas ke dampak yang diperkirakan akan terus ditimbulkan Meghan dan Pangeran Harry terhadap monarki Inggris. Dalam beberapa wawancara, penulis biografi tersebut berpendapat bahwa pasangan itu menimbulkan ancaman, bukan karena tindakan mereka saat ini, tetapi lebih karena kemampuan mereka untuk memengaruhi opini publik secara global. Bahkan tinggal di California, jauh dari tugas resmi keluarga kerajaan, Meghan dan Harry, menurut pandangan ini, akan terus memainkan peran penting dalam debat publik. Bauer percaya bahwa produksi media mereka, yang terutama ditujukan untuk audiens Amerika, bukanlah aktivitas yang tidak berbahaya, tetapi strategi untuk mengkonsolidasikan kehadiran mereka di panggung internasional. Salah satu contoh yang dikutip adalah pidato Harry di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2021 yang memicu reaksi beragam di Inggris, menunjukkan kemampuan pasangan tersebut untuk terus menghasilkan debat dan memecah belah opini publik. Inti dari buku ini adalah penggambaran Meghan sebagai sosok yang sangat cerdas, gigih, dan memiliki keterampilan strategis yang luar biasa. Bauer menggambarkannya sebagai wanita ambisius yang mampu memberikan pengaruh kuat pada Harry. Penulis bahkan menafsirkan wawancara terkenal yang diberikan Meghan kepada pembawa acara Oprah Winfrey sebagai momen penting di mana Meghan berkontribusi mengubah persepsi publik terhadap monarki Inggris. Menurut interpretasi ini, hubungan romantis antara Meghan dan Harry ditandai dengan ikatan yang kuat, di mana kasih sayang pribadi berpadu dengan ambisi publik dan media. Penulis biografi juga mencurahkan banyak ruang untuk masa lalu Meghan, menganalisis karier aktingnya dan cara dia secara progresif membangun citra pribadinya. Bauer berpendapat bahwa sang Duchess selalu bekerja dengan gigih untuk maju secara profesional, menggunakan karisma dan keterampilan komunikasinya untuk memengaruhi lingkungannya. Namun, uraiannya ini menuai interpretasi kontroversial, seperti referensi pada wawancara tahun 2010, di mana Bauer mengkritik penampilan Meghan, membandingkan pengamatan ini dengan penilaian positif dari jurnalis lain yang menggambarkannya sebagai wanita yang brilian dan menawan. Buku ini juga menyoroti perbedaan antara Meghan dan anggota keluarga kerajaan lainnya, berfokus pada elemen yang tampaknya kecil, seperti pakaian dan postur tubuh selama acara publik. Bauer menafsirkan detail-detail ini sebagai tanda-tanda pengelolaan citra pribadi Meghan yang cermat, dengan berargumen bahwa setiap penampilan publik direncanakan untuk memperkuat persepsi keamanan dan kendali. Perhatian penulis bahkan meluas ke gaya dan penampilan orang-orang di sekitar pasangan tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh Meghan tercermin pada kolaborator, anggota keluarga, dan tokoh media. Melalui pengamatan ini, buku tersebut membangun citra kepribadian yang mampu membentuk lingkungan sekitarnya sesuai dengan strategi komunikasi yang tepat. Di antara insiden yang paling banyak dibahas, Bauer melaporkan dugaan perilaku kontroversial selama pemotretan dan kolaborasi editorial, serta ketegangan dengan staf majalah tertentu. Interpretasi juga dikutip bahwa Meghan telah menunjukkan ketidakpekaan budaya tertentu terhadap tradisi Inggris yang disajikan sebagai tanda ambisi dan keinginan untuk penegasan pribadi. Namun, banyak dari klaim ini tidak didukung oleh bukti konkret yang semakin memicu perdebatan penulis. Peran Harry muncul sebagai peran yang terkait erat dengan peran istrinya. Bauer berpendapat bahwa kesetiaan sang pangeran memengaruhi pilihan publiknya, mulai dari inisiatif amal hingga pidato resmi, yang menampilkannya sebagai suami yang setia tetapi juga sebagai sosok yang sangat terpengaruh oleh ikatan emosionalnya. Dinamika ini, menurut penulis,
berkontribusi pada pendefinisian ulang citra publik pasangan tersebut, mengubahnya menjadi simbol kemerdekaan dari tradisi monarki. Kepindahan ke Amerika Serikat digambarkan sebagai momen penting yang mendorong keluarga kerajaan untuk memperkuat persatuan internalnya. Kepergian Sussex dari tugas-tugas resmi, menurut Bower, mewakili ekspresi konflik antara kebebasan pribadi dan rasa tanggung jawab institusional, menyoroti kesulitan dalam mendamaikan identitas individu dan tanggung jawab publik dalam monarki. Di antara para penulis biografi yang paling kontroversial, Tom Bower menawarkan perspektif yang sangat kritis dalam bukunya Revenge, di mana ia menggambarkan Meghan sebagai sosok strategis yang diberkahi dengan kecerdasan komunikatif dan tekad, tetapi juga mampu, menurut pandangannya, menggunakan kualitasnya sebagai alat pengaruh. Bower menempatkan Duchess dalam konteks sosial yang lebih luas, menekankan bagaimana asal-usulnya dari Amerika, statusnya sebagai orang luar, dan keahliannya di bidang media telah menantang tradisi monarki Inggris. Menurut interpretasi ini, Meghan tidak pernah mengambil peran pasif. Setiap keputusan yang dia buat, dari penampilan publik hingga apakah akan menghadiri acara resmi atau tidak, ditafsirkan sebagai pilihan yang sadar dan simbolis. Bahkan ketidakhadirannya dari upacara-upacara besar seperti pemakaman Ratu Elizabeth II ditafsirkan oleh Bower sebagai tanda kemandirian dan penentuan diri. Pada saat yang sama, penulis biografi tersebut menganalisis transformasi Pangeran Harry, membandingkan keterlibatannya di masa lalu sebagai anggota kerajaan dengan aktivitas publiknya saat ini, yang ditandai dengan pidato, wawancara, dan inisiatif amal. Dari perspektif ini, Harry tampak sebagai pria yang sangat setia kepada istrinya, namun juga rentan terhadap dinamika hubungan romantis mereka. Buku Bower menyajikan pasangan tersebut sebagai entitas yang mampu memengaruhi opini publik jauh melampaui ranah pribadi mereka. Kepindahan mereka ke California, proyek media mereka, dan kegiatan filantropi mereka ditafsirkan sebagai elemen dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk membangun citra publik baru dan mendefinisikan kembali peran selebriti dalam masyarakat global. Meghan muncul dalam narasi ini sebagai sosok yang ambisius, brilian, dan berpengaruh, sementara kesetiaan Harry berkontribusi untuk memperkuat kekuatan simbolis pasangan tersebut. Namun, Tom Bower bukanlah satu-satunya penulis yang menganalisis kisah Sussex. Perspektif yang sangat berbeda ditawarkan oleh jurnalis Omid Scobie dan Caroline Duran dalam buku mereka Finding Freedom, yang diterbitkan tak lama setelah keputusan pasangan tersebut untuk mundur dari tugas kerajaan. Karya ini menawarkan pembacaan yang lebih empatik berdasarkan kesaksian dari teman dan keluarga, dengan tujuan untuk mengoreksi beberapa narasi media yang dianggap menyimpang. Dalam narasi mereka, kehidupan Meghan di dalam keluarga kerajaan digambarkan sangat menegangkan. Setiap gerak-gerik, setiap pilihan pribadi, dan setiap penampilan publiknya selalu menjadi sorotan media. Harry digambarkan sebagai suami yang protektif, bertekad untuk membela keluarganya dari tekanan pers. Menurut pandangan ini, pengunduran dirinya dari tugas kerajaan bukanlah tindakan pemberontakan, melainkan keputusan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan pribadinya. Scobie kemudian mengembangkan cerita ini dalam bukunya Endgame, yang menganalisis periode setelah kepergiannya dari monarki dan ketegangan dengan beberapa anggota keluarga kerajaan. Buku ini menyoroti kesulitan pasangan tersebut dalam menyelaraskan harapan publik, tradisi keluarga, dan tujuan pribadi, menggarisbawahi upaya mereka untuk membangun citra filantropis yang modern. Dalam kedua karya tersebut, Meghan dan Harry digambarkan sebagai individu yang bersemangat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka, meskipun menghadapi tekanan media yang konstan. Visi yang lebih berbeda muncul dalam buku Lady Colin Campbell, Meghan and Harry, The Real Story, yang menawarkan narasi kritis dan skeptis. Campbell menantang citra pasangan tersebut sebagai korban sistem media dan menyarankan bahwa banyak pilihan publik mereka mungkin telah direncanakan untuk mendapatkan simpati dan konsensus. Urayanya menyoroti konflik antara aspirasi pribadi dan tanggung jawab institusional, menggarisbawahi pemutusan hubungan mereka dengan tradisi monarki.
Kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang sosok Meghan juga datang dari jurnalis Andrew Morton, penulis biografi Meghan, A Hollywood Princess. Diterbitkan sebelum pernikahan kerajaan, buku ini menganalisis masa kecil, karier, dan ambisi Hollywood sang aktris. Morton menyoroti bagaimana Meghan menunjukkan semangat aktivis yang kuat sejak usia muda, berpartisipasi dalam inisiatif sosial, dan menunjukkan minat pada isu-isu keadilan sosial. Ia juga menarik persamaan antara Meghan dan Putri Diana, menekankan kemampuan mereka untuk mengelola perhatian media dan mengubahnya menjadi alat komunikasi. Shane Smith dalam bukunya Meghan Misunderstood bertujuan untuk melawan narasi negatif yang disebarkan oleh beberapa tabloid. Buku ini menyoroti karya filantropi Meghan sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan, dengan fokus khusus pada inisiatif untuk kesetaraan gender, pendidikan, dan isu-isu sosial. Smith menampilkan Meghan sebagai figur sosial yang berkomitmen, menunjukkan bahwa karier dan aktivitasnya menunjukkan minat yang tulus dalam meningkatkan kondisi masyarakat. Tina Brown dalam bukunya The Palace Papers menawarkan perspektif yang lebih seimbang dan kritis. Menganalisis seluruh keluarga kerajaan, Brown menempatkan kisah Meghan dalam konteks monarki yang mengalami transformasi mendalam. Sambil mengakui kesulitan yang dihadapi oleh Duchess, penulis menekankan bagaimana pilihan-pilihan tertentu berkontribusi pada rumitnya hubungan keluarga dan citra publik pasangan tersebut. Uraiannya menyoroti keseimbangan yang rapuh antara modernitas dan tradisi yang menjadi ciri khas monarki kontemporer. Angela Levin menawarkan perspektif lebih lanjut dalam bukunya Harry, Conversations with the Prince. Berdasarkan wawancara langsung dengan Harry, Levin menggambarkan sang pangeran sebagai sosok yang empatik dan protektif, sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya dan keinginannya untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil. Buku ini menganalisis bagaimana didikan dan latar belakang sang pangeran memengaruhi keputusannya, termasuk keinginannya untuk melindungi privasi keluarganya. Jurnalisme kontemporer juga telah berkontribusi dalam menciptakan narasi yang kompleks seputar pasangan tersebut. Majalah seperti People, melalui laporan oleh jurnalis seperti Simon Perry dan Janine Heney, sering menyoroti komitmen Sussex terhadap kegiatan filantropi, promosi kesehatan mental, dan advokasi keadilan sosial. Laporan-laporan ini cenderung menyajikan pilihan pasangan tersebut sebagai sesuatu yang konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka. Sebaliknya, kolumnis untuk publikasi seperti Daily Mail dan The Sun mengambil pendekatan yang lebih kritis, berfokus pada perilaku publik Meghan dan jaraknya dari tradisi kerajaan. Narasi-narasi ini menyoroti kesenjangan antara citra yang ingin disampaikan pasangan tersebut dan persepsi sebagian masyarakat Inggris. 27 November 2017 menandai tanggal bersejarah bagi keluarga kerajaan Inggris. Pada kesempatan itu, Harry dan Meghan secara resmi mengumumkan pertunangan mereka, sebuah langkah yang menandai masuknya aktris Amerika itu ke dalam keluarga kerajaan. Acara tersebut segera menarik perhatian media yang sangat besar, memicu kegembiraan dan rasa ingin tahu internasional. Pernikahan yang dirayakan pada 19 Mei 2018 di tempat yang penuh kesan di Kapel St. George di Kastil Windsor disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pada hari yang sama, Ratu Elizabeth II menganugerahkan gelar Duke of Sussex kepada Harry, menjadikan Meghan Duchess of Sussex dan secara resmi memasukkannya ke dalam keluarga kerajaan. Terlepas dari suasana bak dongeng yang mengelilingi pernikahan tersebut, kesulitan pertama muncul hampir seketika. Tabloid Inggris mulai memfokuskan perhatian yang intens pada kehidupan pribadi Meghan, mengupas masa lalunya, karier filmnya, asal-usulnya dari Amerika, dan bahkan hubungan keluarganya. Harry dengan cepat mengungkapkan kekecewaannya terhadap apa yang disebutnya sebagai liputan media yang tidak adil dan, dalam beberapa kasus, rasis. Sang pangeran menyatakan bahwa ia takut sejarah akan terulang kembali, mengingat perlakuan yang diterima ibunya, Putri Diana. Ketegangan mencapai titik didih pada tahun 2019 ketika Meghan mengajukan gugatan hukum terhadap sebuah surat kabar yang telah menerbitkan surat pribadi yang ditujukan kepada ayahnya.
Pada saat yang sama, Harry memulai proses hukum terhadap beberapa media, menuduh mereka menggunakan metode ilegal untuk mendapatkan informasi pribadi tentang pasangan tersebut. Konflik hukum ini menyoroti memburuknya hubungan antara pasangan Sussex dan media Inggris, yang memicu kontroversi lebih lanjut. Di dalam istana kerajaan, situasinya menjadi semakin rumit. Sepanjang tahun 2019, banyak rumor muncul tentang ketidaksepakatan mengenai cara pasangan tersebut menangani komunikasi publik dan paparan media. Titik balik terjadi pada awal tahun 2020, ketika Harry dan Meghan mengumumkan keputusan mereka untuk mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan mengejar kemandirian finansial. Keputusan ini, yang dengan cepat dijuluki Megxit oleh pers, memicu pergolakan institusional. Pengumuman tersebut memicu pertemuan darurat di kediaman kerajaan Sandringham, di mana anggota monarki yang paling berpengaruh membahas konsekuensi dari keputusan tersebut ya. Hasilnya adalah kesepakatan yang menetapkan bahwa pasangan tersebut harus melepaskan tugas-tugas resmi dan menggunakan gelar kerajaan dalam kegiatan profesional. Pada bulan Juni tahun itu, Harry dan Meghan pindah secara permanen ke California dengan alasan keinginan untuk keamanan dan privasi yang lebih besar. Namun, kepindahan tersebut tidak mengakhiri kontroversi. Pada Februari 2020, sebuah komite kerajaan memutuskan bahwa Harry tidak lagi menerima tingkat perlindungan yang sama yang didanai oleh pembayar pajak Inggris. Sebuah keputusan yang memicu perselisihan hukum dan media yang panjang. Pada tahun 2021, ketegangan dengan pers mencapai puncaknya. Meghan memenangkan gugatan atas pelanggaran privasi terkait publikasi surat pribadi tersebut, menandai kemenangan hukum yang signifikan. Beberapa bulan kemudian, pada Maret 2021, pasangan tersebut berpartisipasi dalam wawancara televisi dengan Oprah Winfrey yang sangat mengguncang opini publik global. Selama wawancara, Meghan berbicara secara terbuka tentang tekanan psikologis yang dialaminya dan mengecam dugaan insiden rasisme di dalam keluarga kerajaan. Harry, di sisi lain, mengungkapkan hubungannya yang tegang dengan ayahnya, Pangeran Charles, dengan menyatakan bahwa ayahnya telah berhenti menjawab panggilan teleponnya. Pernyataan-pernyataan ini memicu gelombang kecaman internasional dan semakin memperdalam keretakan dengan monarki. Terlepas dari ketegangan institusional, keluarga Sussex terus berkembang. Pada 4 Juni 2021, anak kedua mereka, Putri Lilibet, lahir, sebuah peristiwa yang membawa sukacita bagi pasangan tersebut, tetapi tidak membantu menjembatani kesenjangan dengan keluarga kerajaan. Pada September 2022, kematian Ratu Elizabeth II menandai titik balik bersejarah, yang mengarah pada naiknya Raja Charles III dan mengantarkan fase baru dalam hubungan keluarga. Pada awal tahun 2023, Harry menerbitkan autobiografinya, Spare, di mana ia menceritakan episode-episode intim dan kontroversial dalam hidupnya di dalam keluarga kerajaan. Buku tersebut berisi kritik langsung terhadap ayahnya, saudara laki-lakinya William, dan anggota keluarga lainnya yang memperlebar jurang pemisah di depan publik. Sekitar waktu yang sama, Harry menghadiri penobatan Raja Charles III pada 6 Mei 2023, sementara Meghan dan anak-anaknya tetap berada di California, ketidakhadiran yang semakin memicu spekulasi media. Pada Juni 2023, Harry menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris pertama yang bersaksi di depan umum di pengadilan melawan penerbit tabloid yang dituduh mengganggu kehidupan pribadinya. Perang hukum berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Sang pangeran memenangkan kemenangan melawan grup surat kabar Mirror yang dinyatakan bersalah atas praktik ilegal selama bertahun-tahun terhadapnya. Namun, litigasi mengenai pengurangan keamanan pribadi tetap berlanjut dan terus menarik perhatian media. Pada Februari 2024, pengumuman kanker Raja Charles III menyebabkan Harry untuk sementara kembali ke Inggris untuk menemui ayahnya. Terlepas dari tindakan ini, perselisihan keamanan terus mencegah kunjungan keluarga secara teratur. Pada Januari 2025,
Sebuah surat kabar Inggris lainnya secara resmi meminta maaf kepada Harry, mencapai kesepakatan hukum atas praktik jurnalistik yang mengganggu, yang mengkonfirmasi konflik yang sedang berlangsung antara pangeran dan beberapa media. Sementara itu, pasangan tersebut secara bertahap membangun kehidupan baru jauh dari protokol kerajaan. Saat ini, Harry dan Meghan tinggal di Montecito, California, bersama anak-anak mereka, Archie dan Lilibet. Mereka sesekali berbagi momen kehidupan keluarga sehari-hari mereka di media sosial, menunjukkan kehidupan yang ditandai dengan kesederhanaan dan normalitas, sangat kontras dengan kekakuan kehidupan kerajaan. Secara profesional, pasangan Sussex telah mengembangkan banyak proyek bisnis dan media. Meghan mendirikan merek gaya hidup As Ever yang telah mencapai kesuksesan komersial yang cukup besar. Pada saat yang sama, pasangan tersebut telah menandatangani kesepakatan dengan platform hiburan, termasuk kolaborasi dengan Netflix melalui Archewell Productions, memproduksi film dokumenter dan konten televisi yang berfokus pada isu-isu sosial dan budaya. Terlepas dari kesuksesan profesional mereka, tantangan hukum dan media tetap menjadi hal yang konstan dalam kehidupan publik mereka. Harry terus berjuang melawan gangguan jurnalistik dengan alasan perlunya melindungi privasi keluarga. Pada saat yang sama, muncul tanda-tanda kemungkinan rekonsiliasi dengan keluarga kerajaan. Menurut beberapa rumor, Raja Charles telah menawarkan pasangan itu kesempatan untuk menginap di kediaman pedesaannya selama kunjungan mereka ke Inggris Raya, sebuah isyarat yang ditafsirkan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan. Spekulasi juga beredar seputar kemungkinan partisipasi pasangan tersebut dalam acara-acara kelembagaan di masa mendatang, seperti Invictus Games pada tahun 2027, yang dapat menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan secara simbolis antara anggota keluarga kerajaan.